Halo, apa kabar teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Sally. Teman-teman, sebelum aku mulai sharingnya, aku mau mengaturkan terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang selalu mensupport aku. Dari zaman aku masih mengalami gangguan atau ketidaknyamanan akibat endometriosis, adenomiosis juga perlengketan, dukungan teman-teman buat aku itu sungguh sangat berarti. Teman-teman, hari ini aku pengen ngebahas apakah penderita endometriosis itu bisa hamil gitu. Jadi yang aku sampaikan hari ini, walaupun memang teori itu tidak melulu sejalan dengan yang terjadi dalam kehidupan nyata kita ya teman-teman, tapi aku doakan apapun yang teman-teman doakan selama ini mudah-mudahan lekas dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kita refresh dulu apa itu endometriosis. Endometriosis adalah penyakit tumbuhnya jaringan endometrium di luar rongga rahim yang erat hubungannya dengan gangguan kesuburan atau infertilitas. Lalu mengapa penderita endometriosis itu mengalami gangguan kesuburan atau sulit hamil? Dikarenakan endometriosis itu bisa menyebabkan terjadinya sumbatan tuba, dan juga endometriosis mencegah sel telur keluar dengan normal selama masa ovulasi. Endometriosis juga menyebabkan kista yang mencegah keluarnya telur dan dapat merusak ovarium sehingga terjadinya gangguan kesuburan atau infertilitas. Aku berkaca dengan pengalamanku sendiri ya teman-teman. Jadi ovarium kiri aku dan juga tuba sebelah kiri itu mengalami gangguan teman-teman. Saluran tubanya non paten atau mampet, padahal aku juga udah mengalami atau melewati tahapan hidrotubasi. Terus untuk ovarium yang kiri itu juga rusak, walaupun memang masih ada, tidak dibuang, tapi memang kondisinya tidak sesehat waktu dulu teman-teman. Lalu selanjutnya, bagaimana agar penderita endometriosis bisa hamil? Nah, ini memang agak sulit dan akan berbeda setiap orangnya, karena penanganan endometriosis pun tidak melulu sama setiap orangnya. Jadi perlu penanganan secara individual teman-teman. Juga seringkali ilmu pengetahuan itu tidak melulu sama dengan kenyataan yang terjadi. Mengingat juga segala resikonya, operasi penanganan endometriosis baiknya dilakukan hanya 1 kali pada semasa hidup wanita tersebut atau wanita penderita endometriosis. Karena apa? Karena dengan seringnya melakukan operasi, maka semakin tinggi pula resiko kerusakan si ovariumnya. Nanti kalau ovariumnya rusak, otomatis ya kan cadangan telurnya juga berkurang teman-teman. Pada stadium 1 dan 2 kehamilan normal itu masih bisa diupayakan, tetapi pada stadium 3 biasanya itu sudah dibutuhkan tindakan bayi tabung. Oleh karena itu tadi dibilang untuk penanganan endometriosis itu biasanya setiap individunya beda teman-teman. Dan untuk inseminasi itu sebetulnya tidak terlalu dianjurkan, walaupun aku sendiri pun sudah pernah melewati inseminasi, tapi memang karena tingkat keberhasilannya itu sangat rendah, jadi mendingan teman-teman skip aja kalau memang udah stadium lanjut. Kalau misalkan memang ada biaya dan faktor pendukungnya mendukung, lanjut ke bayi tabung aja teman-teman. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang stadiumnya masih rendah, bolehlah diupayakan untuk melakukan perencanaan kehamilan secara alamiah. Tapi balik lagi teman-teman, konsultasikan dengan dokternya kedepannya tuh harus gimana, karena kita berburu dengan waktu. Semakin seorang wanita bertambah usia, maka cadangan telurnya pun akan semakin menipis. Ditambah dengan sudah pernah melakukan operasi endometriosis, maka cadangan telurnya akan semakin sedikit teman-teman. Itu yang dari pengalaman aku alami ya teman-teman. Lalu teman-teman, untuk persiapan kehamilannya itu sangat tergantung dengan penanganan endometriosis pertama kali. Misalnya pertama kali dilakukan operasinya memakai
entah laparoskopi, entah laparotomi, tapi tindakan pertama tersebut akan menentukan status kesehatan reproduksi ke depannya. Efek yang ditimbulkan dari operasi itu bagaimana, terus jadinya tubanya gimana, ovariumnya rusak atau tidak, itu teman-teman. Juga kita harus punya timeline atau target. Jadi setelah melakukan tindakan yang pertama itu jangan terlalu lama menunggu. Kalau bisa langsung dilakukan program kehamilan tersebut, karena endometriosis itu nggak bisa nunggu teman-teman. Banyak pengalaman dari seseorang yang melakukan operasi itu, setelah operasi ternyata tumbuh terus karena memang dia sifatnya akan bertumbuh selama seseorang itu masih mengalami menstruasi. Selanjutnya persiapan kehamilannya itu yaitu cek jumlah folikel atau sel telur teman-teman. Biasanya kalau sudah pernah melakukan operasi itu jumlah sel telurnya berkurang banyak teman-teman. Aku sendiri pun mengalami penurunan jumlah sel telur dalam angka yang lumayan drastis teman-teman. Lanjut, cek kesehatan sperma. Seringkali ada suami-suami yang tidak mau melakukan cek kesehatan sperma, padahal kehamilan itu kan harus dari dua belah pihak teman-teman. Tidak memungkinkan kalau yang diperiksa perempuannya aja, siapa tahu yang laki-lakinya pun mempunyai masalah. Kalau misalnya kita udah screening dari awal kan enak, penanganannya bisa bareng-bareng, nggak buang-buang waktu lagi. Selanjutnya, lakukan pengecekan tuba, ada sumbatan atau enggak. Biasanya memang dokternya pun menyarankan kita untuk melakukan HSG teman-teman setelah operasi, apakah tubanya terjadi non paten atau paten. Kalau aku dulu sebelum operasi dicek dan setelah operasi juga dicek teman-teman. Nah, yang terakhir, untuk persiapan kehamilan jangan lupa pengecekan faktor pendukung lainnya untuk perencanaan kehamilan teman-teman, atau pengecekan yang direkomendasikan oleh dokternya masing-masing. Karena tadi walaupun sama-sama didiagnosa endometriosis, belum tentu step by step yang dilewatinya itu sama, karena kondisi tubuh masing-masing itu berbeda. Atau penyakit penyertanya juga beda teman-teman, kondisi di dalamnya juga beda, jadi mungkin penanganannya pun akan pastinya berbeda dong ya. Untuk keluhan nyeri endometriosis sendiri, tidak semua penderita endometriosis itu merasakan nyeri. Jika penderita endometriosis itu masih di fase awal, biasanya tidak ada gangguan nyeri. Makanya kenapa saya endometriosis tapi saya nggak ngerasa nyeri. Nah, biasanya sih itu masih di fase awal teman-teman. Tapi kalau misalkan sudah memasuki stadium 2, biasanya itu sudah mulai timbul keluhan walaupun memang masih bisa diatasi oleh diri sendiri. Tapi kalau sudah di atas stadium 3, biasanya itu keluhannya sudah sangat mengganggu dan kualitas hidupnya pun sudah terganggu. Dan juga cara penanganan program kehamilannya pun sudah dipastikan akan berbeda dengan stadium awal tadi teman-teman. Makanya tadi dibilang untuk stadium di atas 3 ini biasanya dilakukan bayi tabung. Lalu nyeri juga bisa disebabkan karena infiltrasi endometriosis yang menyerang sakrouterna, karena di sana itu terdapat banyak syaraf. Lalu jika hanya kista dan tidak ada perlengketan, maka biasanya tidak menimbulkan nyeri, kecuali memang terdapat adenomiosis, karena adenomiosis ini adalah endometriosis yang masuk ke dinding atau otot rahim. Endometriosis dan adenomiosis juga itu bisa menyebabkan keguguran berulang teman-teman. Jadi siapa yang ngerasa di sini kayak tanda-tanda kehamilannya sudah muncul, hasil pemeriksaannya juga hamil, tapi ternyata tidak berlanjut ya teman-teman. Jadi bisa kita tarik kesimpulannya ya teman-teman, untuk teman-teman pejuang endometriosis stadium 1 dan 2, peluang kehamilan secara alami itu masih tinggi banget teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Dan untuk teman-teman pejuang endometriosis stadium di atas 3 seperti aku, memang peluang kehamilan secara alami itu sudah sangat sedikit, tapi memang tidak ada yang tidak mungkin teman-teman. Kalau Tuhan sudah berkehendak, pasti semuanya akan terjadi, karena dari pengalaman aku dan teman-teman yang lainnya pun begitu teman-teman.
So, teman-teman tetap berusaha dan berdoa untuk kita semua karena tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah izinkan. Semoga Allah meridhoi atas segala upaya kita dan semoga Allah kabulkan doa-doa yang selalu kita panjatkan. Segitu dulu teman-teman sharing dari aku. Mohon maaf atas segala kesalahan kata-kata dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia melihat video-video aku. Segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.